Selamat siang, apa kabar anak-anakku sekalian? Gak kerasa ya, udah 2 minggu kita libur, 2 minggu kita gak ketemu, dan 2 minggu pula kita gak belajar di kelas. Tapi tentunya di rumah kalian masih harus tetap belajar ya. Nah, untuk pelajaran SKI, ya, khususnya kelas 8C, D, E, dan F. Nah, ibu belum memberikan tugas nih pada kalian. Tugasnya gampang kok ya, kalian cukup mengingat-ingat saja. Beberapa minggu sebelum libur, ibu telah membahas tentang penyebaran agama Islam asal mulai dari Nabi Muhammad, bahkan membahas sebelum Nabi Muhammad ya, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, maka Nabi Muhammad itu berperan sebagai Rasul, penyampai wahyu dari Allah, kemudian juga sebagai pemimpin Islam. Nah, sepeninggalnya Nabi Muhammad, maka kepemimpinan Islam itu dipegang oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada 4 sahabat yang melanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka memimpin Islam dalam artian melanjutkan kepemimpinan Islam, bukan kerasulan. Nah, setelah habis masa para khalifah, maka dilanjutkan dengan daulah. Daulah yang pertama itu adalah daulah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu daulah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah runtuh, maka selanjutnya kepemimpinan Islam itu dipegang oleh dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, yang merupakan masih sepupu dari Rasulullah, masih keturunan dari Rasulullah. Anaknya masih keturunan dari Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Abbasiyah itu berjaya hampir 5,5 abad ya, dengan 4 masa periode. Periode keemasan itu ada di periode pertama. Kemudian di dinasti Abbasiyah itu ada 3 khalifah yang memimpin. Yang pertama ada Al-Mansur, kemudian kedua itu ada Harun Ar-Rasyid, yang ketiga ada Al-Ma'mun. Nah, ketiga tokoh ini membawa perubahan besar. Ketika zaman daulah dinasti Abbasiyah, di sini didirikannya Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar yang menjadi pusat peradaban dunia saat itu. Ketika zaman dinasti Abbasiyah, banyaknya dilahirkan para ilmuwan. Salah satunya ilmu kedokteran, adanya Ibnu Sina. Untuk filsafat adanya Al-Kindi. Ya. Kemudian ada Al-Khawarizmi. Kemudian muncul juga tokoh-tokoh dari fikih. Mazhab yang 4, siapa saja? Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Selain itu juga muncul para ilmuwan-ilmuwan hadis. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, ada Tirmizi. Kemudian para ilmuwan-ilmuwan dari tafsir. Siapa saja? Ada Ibnu Katsir, ya. Itu adalah lahir ketika zaman atau muncul ketika zaman dinasti Abbasiyah. Nah, setelah Abbasiyah mulai runtuh dan terpecah-pecah, maka muncul lagi dinasti-dinasti kecil, ya. Muncul dinasti-dinasti kecil, yang mana dinasti-dinasti itu bersebar dari berbagai daerah kekuasaan dari Abbasiyah. Salah satunya di Mesir. Di Mesir ada dinasti Fatimiyah. Nah, Fatimiyah ini di Mesir itu sangat terancam, ya. Nah, Fatimiyah ini adalah golongan Syiah. Siapa sih Syiah? Syiah itu adalah golongan yang menomorsatukan Ali, yang menganggap bahwa Ali itu adalah penerus dari kerasulan Nabi. Mereka itu tidak pernah menganggap Umar, Abu Bakar, atau Utsman. Mereka hanya menganggap Ali saja. Maka golongan tersebut dinamakan golongan Syiah. Nah, ketika Mesir di bawah kekuasaan Fatimiyah, maka ajaran yang berkembang di sana itu adalah ajaran Syiah. Kemudian muncul Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ya, muncul Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi datang ke Mesir membawa perubahan yang merubah
tatanan masyarakat yang menganut ajaran Syiah menjadi ajaran Sunni. Nah, setelah itu, setelah dinasti Fatimiyah memasrahkan kedudukannya, memasrahkan pemerintahannya kepada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, maka berdirilah dinasti Ayyubiyah. Ya, dinasti Ayyubiyah. Nah, Ayyubiyah itu kemudian berkembang, ya, termasuk kesultanannya ada di Aleppo, ada di Damaskus, ada di Hama. Nah, itu adalah rangkaian perkembangan Islam mulai dari Nabi Muhammad sampai dinasti Ayyubiyah. Untuk selanjutnya kita belum bahas ya, belum sampai ke Turki Utsmani atau yang lainnya, belum ya. Ini masih sampai dinasti Ayyubiyah. Nah, yang kalian perlu kerjakan tugasnya itu adalah mereview kembali, ya. Kalian mengingat-ingat kembali, atau yang tadi Ibu jelaskan, silahkan kalian buat kesimpulan, ya, atau semacam ringkasan di kertas folio, ya. Minimal tulisannya itu 1 lembar folio, 1 lembar. Minimal itu 1 lembar folio ditulis tangan, ya, dengan judulnya itu adalah Perjalanan Islam dari Nabi Muhammad sampai dinasti Ayyubiyah. Sekali lagi, ya, judulnya itu adalah Perjalanan Agama Islam dari Nabi Muhammad sampai dinasti Ayyubiyah. Ditulis tangan di kertas folio. Nanti akan dikumpulkan ketika masuk sekolah kembali, ya. Jangan lupa kasih tahu atau share ke teman-teman yang lain yang tidak memiliki HP, atau teman-teman yang tidak belum buka. Boleh kalian sebarkan video ini khususnya untuk anak-anak kelas 8 C, D, E, dan F, ya. Sekian, terima kasih. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan biar kita bisa masuk lagi sekolah, ketemu lagi, bercanda lagi, belajar lagi, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.